Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruang Inspirasi. Ketemu lagi kita di Ruang Inspirasi. Hari ini kita sharing terkait dengan interaksi kita di tempat kerja, khususnya interaksi kita dengan pimpinan kita, atau secara hierarki memang biasanya ada di atas kita posisi jabatannya gitu ya. Kemarin tuh sempat ketemu teman-teman yang cerita, aduh kayaknya aku mau menghadap nggak berani deh gitu, takut gitu, nanti takut salah, takut dimarahin misalnya gitu ya, terus kemudian takut nggak bisa menyampaikan dengan baik dan lain sebagainya gitu. Nah kadang juga kan di tempat kerja kita macem-macem itu beda-beda kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada yang mungkin kalau di ASN kan ada rotasi mutasi ya, yang kemarin misalnya galak banget, terkenal killer misalnya gitu, istilahnya jadi killer, galak banget, pokoknya ini sedikit salah, ini salah misalnya. Ada yang tegas, pokoknya orangnya sih nggak galak tapi tegas, lebih ke arah tegas. Ada juga yang santai misalnya, itu kan macam-macam gitu ya. Tapi nah terkait pada saat kita misalnya di lingkungan kerja kita punya atasan yang tadi itu misalnya galak dan lain sebagainya gitu, gimana sih caranya biar kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik dan bisa menyampaikan misalnya program-program yang ingin kita sampaikan dengan baik dan beliau misalnya bisa menerima gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa kita sharingkan, yang mungkin bisa teman-teman coba gitu, apa yang sudah saya coba bisa jadi relate dan teman-teman boleh ikut mencoba. Kalau saya biasanya kalau misalnya kita pengen menghadap ke pimpinan yang kata orang misalnya dia terkenal galak nih misalnya gitu, atau mungkin nggak galak deh, atau dia punya level yang memang cukup tinggi, misalnya kalau di ASN ada kepala dinas, ada sekda, misalnya ada asda gitu, atau level ke atasnya itu kan memang kita mesti prepare-nya agak lebih gitu ya, karena beliau kan waktunya sibuk, sehingga kita mesti bisa memanfaatkan waktu yang mungkin sempit untuk bisa menyampaikan semuanya dengan baik gitu. Jadi yang pertama biasanya saya sudah membekali diri dengan informasi yang cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghadap misalnya gitu, kita mau berdiskusi tentang sesuatu atau kegiatan itu, upayakan kita memang sudah tahu banyak sekali informasi terkait dengan apa yang sedang atau yang akan kita diskusikan. Misalnya contoh, kalau saya di kesehatan mungkin kita mau peringatan Hari Kesehatan Nasional misalnya gitu ya, kebetulan misalnya jadi PIJ dan kemudian kita mau berdiskusi lah misalnya, dan melibatkan katakanlah ada wali kota dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah menguasai tema tahun ini apa, kita mau laksanakan di mana, kapan, anggarannya berapa, dapat sumber anggarannya nanti dari mana, yang ngisi acara apa, siapa aja gitu ya, agenda acaranya nanti seperti apa dan lain sebagainya, itu sebanyak mungkin gitu. Jadi pada saat kita berdiskusi, nggak baru mulai pembukaan ya gitu ya, pas ditanya tema sekarang apa, oh iya bentar dicari dulu misalnya, itu akan membuat diskusinya jadi berhenti gitu ya. Nah ini yang kita harapkan, jadi pada saat ada pertanyaan dari atasan ya kita bisa jawab lagi misalnya gitu, tema sekarang apa, oh temanya ini, kira-kira nanti mana, oh bisa di sini dan di sini gitu. Jadi ada plan-plan memang ya, bisa kita tawarkan gitu, artinya diskusi kita nanti bisa jadi lebih meluas gitu kalau kita menguasai informasi terkait dengan apa yang sedang kita diskusikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menyiapkan amunisi yang tadi, informasi-informasi yang sudah cukup, itu yang kedua, kalau saya kembali lagi ya berdoa gitu ya, karena yang melunakkan hati yang mengeraskan hati itu kan ada yang pemilik hati gitu ya, ada Tuhan. Jadi biasanya saya, apalagi kalau kita ngadepnya ke yang tinggi ya, levelnya lebih tinggi lagi, misalnya selain kepala OPD ada misalnya asda, sekda, sampai ke wakil wali kota, sampai ke wali kota misalnya gitu ya. Nah ya berdoa gitu ya, berdoa semoga proses diskusi kita ya Allah mudahkan, Allah lancarkan gitu, Allah beri kemudahan kita menyampaikan dengan baik, orang paham, situasinya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Berbekali diri dengan yang tadi itu doa gitu ya. Selain kita sudah punya informasi, kita juga berdoa. Dan yang terakhir adalah menempatkan diri bahwa pada saat kita menghadap ke atasan, maka posisi kita adalah mohon arahan dan bimbingan. Artinya tidak dalam kapasitas mendebat secara
ekstrim lah misalnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata dari hasil diskusi udah rasanya udah disusun dengan baik, tapi kemudian pimpinan misalnya nggak kayak gini nih, ya sudah, kita harus bisa menerima masukan, menerima saran, dan menerima bimbingan. Mungkin memang ada konsep yang jauh lebih baik gitu, isinya gitu. Jadi komunikasi kita juga tetap bisa berjalan dengan baik, kita siap menerima arahan, siap menerima masukan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan yang tadi 3, mungkin lebih banyak lagi sih sebenarnya, tapi dengan 3 itu dirasa harusnya kita bisa cukup berdiskusi dengan baik gitu ya, dengan pimpinan atau atasan kita juga dengan cara yang baik tadi itu. Jadi kita nggak sampai aduh takut banget nanti gimana ya, nanti kalau nggak diterima gimana nih, misalnya ide-idenya gitu, atau aduh takut dimarahin, takut salah gitu ya misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau nggak salah masa dimarahin gitu ya, tapi paling tidak itu kita sebelum menghadap, sebelum bertemu dengan pimpinan kita, ya memang kita sudah membekali diri dengan penguasaan terhadap materi yang akan diskusikan, kemudian ya berdoa, dan yang terakhir adalah ya memang menerima setiap masukan, arahan dan bimbingan dari atasan kita gitu ya. Semoga dengan melaksanakan 3 tadi, komunikasinya tetap bisa berjalan dengan baik, jadi nggak takut-takut lagi gitu ya. Oke, dadah, assalamualaikum.